wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Saya doakan Anda semua sehat walafiat, bahagia selamanya dan berjaya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di meja saya ini ada telur ya. 3 telur dengan ukuran yang berbeda. Ya. Ada yang seperti telur puyuh. Ada yang seperti memang telur ayam. Ada yang seperti telur itik. Ya. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor sehingga telur ini berbeda ukurannya? Ya, berbeda ukurannya. Apa kira-kira? Nah, ini dalam kandang yang sama. Kemudian umurnya juga sama. Ya. Ini dihasilkan pada ayam umur 18 minggu. Ya. Kemarin. Kemudian ini sama 18 minggu. Nah yang ini beda 1 hari cuma nih. Coba kita timbang. 12,6 ya. 12,7 gram. Ini yang kecil ya, seperti telur puyuh. Kemudian yang tengah ya, yang sedang-sedang saja. Kita timbang 45,7 ya. Yang paling besar kita timbang 70,1 ya. Oke, itu dari berat ya. Dari berat. Ya. Nah, apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana cara mengontrolnya? Ya. Yang pertama adalah yang mempengaruhi berat kecil besar kecilnya telur adalah pertama adalah berat badan ayam. Ya. Jadi, berat badan ayam itu berkorelasi positif terhadap berat telur. Ya. Pulet ya. Ayam umur 17 minggu itu kan namanya pulet ya. Ayam pulet yang memiliki ukuran beratnya kurang dari standar, di bawah standar, maka dia akan menghasilkan telur yang kecil pada saat pertama kali bertelur. Demikian juga telur ayam yang berat badannya besar, dia akan memproduksi telur yang lebih besar. Nah itu makanya kita harus menyeragamkan berat badan. Kemudian yang kedua, tingkat kematangan seksual ya. Tingkat kematangan seksual ya. Faktor ini juga mempengaruhi terhadap besar kecilnya telur ya. Ya, secara umum ya, ayam yang mengalami masa dini ya, atau kematangan seksual dini ya, dia akan memproduksi telur dengan ukuran kecil. Demikian juga sebaliknya, ayam yang memiliki kematangan seksual terlambat, dia akan memiliki berat telur yang besar ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga adalah nutrisi ya. Nutrisi. Nah, ukuran dan berat telur yang sangat besar ya, sangat besar dipengaruhi oleh nutrisi ya, seperti protein, kemudian asam amino, metionin, lisin ya. Itu. Kemudian energi, lemak total, asam lemak esensial seperti asam linoleat ya. Menurut sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh www.thepoultrysite.com ya, ayam ya yang dikurangi kandungan linoleatnya ya, kandungan asam aminonya ya, pada umur 47 minggu ya, akan menurun berat telurnya sebesar 0,7 gram. Ya, kita harus selalu memperhatikan kandungan asam amino pada pakan itu ya. Bagaimana mengontrol ukuran berat badan ya? Meskipun ukuran berat telur terutama dikendalikan oleh genetik ya. Pertama itu memang oleh genetik ya. Namun kita masih bisa mengontrol kualitas telur tersebut ya, melalui
perbaikan manajemen. Berdasarkan 3 faktor itu, maka penanganan yang bisa dilakukan agar ukuran telur dapat kita kontrol antara lain: pertama, lakukan kontrol berat badan secara rutin ketika periode starter dan grower ya, pulet ya. Serta usahakan ayam tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus. Kurang lebih 10%, plus minus 10% dari berat standar. Kemudian telur kecil ya yang disebabkan karena tingkat kematangan seksual yang terlalu dini biasanya sulit untuk diatasi karena organ reproduksinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Antisipasinya yaitu dengan memperhatikan masa pemeliharaan pulet, terutama terkait dengan pencahayaan. Untuk memperoleh telur dengan ukuran yang optimal, jangan memberi tambahan cahaya pada ayam periode grower sebelum ayam tersebut mencapai berat badan antara 1550 sampai 1600 gram. Jadi memang ayam yang sudah mulai bertelur ini setelah saya timbang itu beratnya 1660-an ya, 1600 lebih. Itu yang telurnya normal seperti ini. Ya. Kemudian berikan ransum dengan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ayam di tiap periode pemeliharaannya ya, terutama untuk kandungan protein, asam amino, energi, asam lemak, kalsium, fosfor, dan vitamin D karena sangat berperan pada pembentukan telur ya. Kemudian berikan multivitamin ya. Kemudian contohnya X-stimulan, Topmin, Aminofit ya. Suplemen asam amino, methionine dan lisin ya, khususnya yang terkandung di Aminofit dan Topmin ya. Mampu menambah produksi telur dan berat telur ya. Sehingga fungsi penting suplementasi ya, feed suplemen itu sangat penting diberikan ya. Terutama methionine itu ya. Oke, baik, mempertahankan ukuran berat telur sesuai dengan standar memang membutuhkan tindakan manajemen pemeliharaan yang tepat ya. Kontrol berat badan, kemudian ransum dan tingkat kematangan seksual menjadi faktor yang sangat penting berperan dalam mencapai hal tersebut ya. Dari segi nutrisi, pemberian feed suplemen diketahui mampu melengkapi nutrisi ayam sehingga dapat memberikan produksi dan kualitas telur. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Pertama, kuncinya adalah keseragaman ya, berat badan dikontrol. Kemudian agar tidak masak dini ya, jangan menambah pencahayaan kecuali ayam itu sudah mencapai beratnya 1550 sampai 1600 gram itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa memberikan tambahan suplemen ya, yaitu vitamin D, kemudian asam amino ya, itu ada di merek-merek yang beredar di pasaran. Oke, saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jika ini bermanfaat silakan share ke yang lain agar semakin memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe agar Anda mendapatkan yang pertama dari video saya untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.